Yo, balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga quick update altcoinnya untuk hari ini adalah Theta teman-teman. Jadi akan saya update untuk Bitcoinnya terlebih dahulu untuk secara daily maupun hourly time frame. Kemudian kita akan pergi ke Theta untuk secara daily dan juga hourly time frame juga. So, sedikit reminder juga ya buat teman-teman, kemarin juga sudah saya sampaikan untuk ada beberapa news event pada tanggal 6 Januari yang bisa mempengaruhi ya volatilitas di market, dan juga nggak lupa ternyata tanggal 5 Januari ini juga ada FOMC meeting minutes. Cuman ini jamnya itu sekitar jam 2 subuh teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman kebanyakan yang udah tidur ya, istirahat dan sebagainya, ini malah ada news event yang cukup penting. Jadi ya bisa diperhatikan untuk berhati-hati, mungkin ada teman-teman yang lagi ongoing trade dan lain sebagainya gitu ya, khususnya pada 5 Januari. Oke, jadi itu sedikit intermezzonya ya. Kita bahas dulu untuk secara Bitcoin time frame daily. Jadi secara daily nggak ada perubahan yang signifikan. Kita bisa lihat ya, dia berangsur naik. Cuman kenaikan yang di sini kita lihat ya, waktu penurunan ini terdiri dari 1 and then 2 bearish candle. Kemudian ya dia mulai memperlambat nih, ataupun mulai slowing down momentumnya dia dari penurunan yang signifikan, kemudian mulai sideways. Dan sekarang ini beranjak naik dan terdiri dari 1, 2, 3 ya, 3 bullish candle. Jadi perlu sekali diperhatikan waktu dia turun dan waktu dia naik ya. Teman-teman, kita bisa lihat dari jumlah candlenya terdiri dari berapapun ya, lebih cenderung ataupun lebih strong waktu dia turun, tapi waktu naik itu mulai kelihatan struggling ya untuk si Bitcoin. Jadi perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai jikalau memang dia udah nyampe ya ke area resisten. Ya, resisten mana bro? Di sini kita bisa lihat di sini sebelumnya waktu dia close candle di bawah area resisten ini ya. Kemudian di sini juga berfungsi untuk menjadi area support ya, and then di flip juga menjadi resisten. Plus di sini ada garis biru yaitu MA34 yang berfungsi ketika memang udah di break ya, berubah menjadi resisten. Nah, ini di sekitar 16.900 dan sampai sekitar 17.000 dolar. Jadi range area sini ya, 16.900 sampai 17.000 dolar itu menjadi area resisten terkuat terdekat. Jadi itu perlu diperhatikan dan diwaspadai. Takutnya memang ketika dia retest di kisaran sana, apakah kena reject atau tidak gitu ya. Jadi itu yang perlu di note dan diperhatikan sama teman-teman sekalian. Dan sekaligus itu juga menjadi area neckline dari potensi double bottom yang dari beberapa saat lalu sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi tentu area tersebut menjadi area krusial, tapi kalau area tersebut mampu di reclaim and then next target terdekat kita bisa expect sedikit lagi itu ke kisaran 17.100 sampai 17.250 dolar yang sebelumnya juga berfungsi untuk menjadi area support and resistance. Plus di situ ada garis kuning nih, EMA 55 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua target terdekat aja untuk si Bitcoin. Kita nggak expect untuk dia bisa ngepam rally ke 18.000 dan lain sebagainya. Kita lihat dulu aja reaksi dari beberapa area target resisten terdekat secara daily time frame. Dan ya untuk RSI kalau kita pantau pun ya dia masih berada di bawah level 50. Jadi mungkin bisa pas juga kalau misalkan dia ngetes ke kisaran 16.900 17.000 dolar ya, mungkin RSI-nya pun sudah akan testing di level 50. Jadi ya di situ untuk RSI-nya pun akan menjumpai resisten juga ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk volumenya ya ini cuman average aja nih teman-teman ya, volumenya nggak besar bagaimana kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya sampai hari ini pun ya cuman segitu-gitu aja, rata-rata aja ya. Kecuali kita bisa lihat di sini waktu masih pump and dump ya, volumenya pun nge-spike kita bisa lihat. Tapi waktu dia sideways di sini pun ya, even di pada tanggal 20 Desember pun ya ini volumenya cuman rata-rata aja nih ya, nggak lebih tinggi daripada volume si Bitcoin pada pergerakan sebelumnya secara daily time frame ya. Jadi itu yang perlu di note sama kita semua. Kemudian kalau untuk secara time frame hourly, kita lihat dulu khususnya time frame 4 jam. Mungkin kita sedikit lihat di time frame 4 jam aja. Yes ya, jadi secara time frame 4 jam di sini kita coba lihat untuk volumenya ya. Jadi volumenya pun ini perlahan malah dia ya bisa dibilang turun ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di sini volumenya perlahan turun ya tuh. Dan so far waktu dia mengalami kenaikan pun ya volumenya masih di situ-situ aja. Maksudnya bagaimana bro? Oke, coba saya zoom sedikit teman-teman.
Nah ini ya di sini volumenya kita bisa lihat ya, waktu harganya ini naik, cuman volumenya tuh ya nggak kemana-mana juga nih, average-nya aja ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat se-average-nya aja, volumenya nggak kemana-mana ya, bisa dibilang sideways aja, nggak ada nge-spike yang signifikan atau bagaimana. At least kalau nge-spike pun kita perlu lihat seperti ini nih ya, tinggi sendiri gitu ya waktu mungkin dia breakout gitu ya. Cuman sayangnya waktu dia breakout di sini ya, volumenya pun masih di situ tuh aja nih, tinggi volumenya. Jadi ya kita nggak bisa expect kalau misalkan si Bitcoin itu ngepump kenceng, ngepump parah dan lain sebagainya. Yang nanya apakah Bitcoin nggak bisa ngepump dan lain sebagainya, kalau misalkan kita lihat dari secara volumenya pun ya kecil kemungkinan, bukan yang nggak bisa tapi kecil kemungkinan, karena dari segi volumenya pun cuma average rata-rata. Dan ya yang perlu kita pantau adalah so far masih so good ya, dia mampu break ya teman-teman dari si descending broadening wedge pattern ini. Kemudian setelah dia breakout, retest, and then lanjut naik, sama dia masih mampu bertahan di atas EMA 34 dan 55 nih, garis warna kuning dan biru, dan dia membuat sebuah range. Semoga aja dia masih mampu bertahan di dalam range itu, dan at least dia mampu sekali lagi push ya ke next resistance terdekatnya, yang mana sebelumnya waktu dia sideways pun ini menjadi area rest kuatnya dia di sekitar 16.900 17.000 dolar. Dan ini pas juga kalau misalkan kita lihat secara hourly maupun daily time frame, di situ ada beberapa gabungan resisten ya dari secara time frame hourly maupun daily. Jadi ya balik lagi, palingan itu aja yang perlu diperhatikan dan diwaspadai ya. Bisa aja ini dikasih naik dan menjelang FOMC meeting minutes gitu ya di tanggal 5 malah dia ke reject dan lain sebagainya untuk skenario buruknya ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan. Nah kalau misalkan pengen lihat dong si Bitcoin itu lanjut naik lagi bagaimana ya, simple, kita harus lihat dia mampu break and then retest ya, berarti dia reclaim terhadap area sini gitu ya, untuk dia bisa melanjutkan kenaikannya ya. Jadi palingan itu aja sih yang perlu dipantau. Tapi kalau misalkan untuk worst case scenario gitu ya, skenario buruknya dia ngetes ya, kemudian beberapa news event yang penting tanggal 5 tanggal 6 itu nggak mendukung, ya udah dia ke reject lagi, mungkin masuk lagi gitu, dan breakdown terhadap EMA 34 dan 55 yang sekarang ini berusaha dipertahankan. Semenjak sebelumnya kita bisa lihat ini terakhir kali itu dia mampu berada di atasnya itu pada 15 Desember, kemudian berangsur-angsur di bawah, dan sekarang ini belum adanya golden cross yang kita lihat gitu ya terhadap EMA 34 dan 55-nya. Terakhir kali ini kita lihat dead cross ya. Jadi mungkin so far kalau kita lihat dia mampu reclaim area resistance terdekatnya ya, mungkin baru di kita bisa lihat di sini bull cross gitu ya. Mungkin karena kan sifatnya itu lagging atau ya telat lah gitu teman-teman dari pergerakan yang ada atau real time-nya. Ya palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin, karena ya dia masih sideways aja membuat range di kisaran sini. Kemudian kita pergi ke Theta untuk secara time frame daily ya, ini masih sama outlook. Ini terakhir saya upload Theta ini cukup lama ya. Jadi ya let's go teman-teman. Ini secara daily so far yang perlu kita perhatikan adalah di sini adanya trend line garis merah. Kenapa saya tandain di situ? Kita lihat terakhir kali waktu dia bikin ATH dan berangsur-angsur perlahan turun nih. Ya turun sideways. Yang perlu ataupun menjadi concern kita adalah di trendline garis warna merah ini resisten. Ya, dia perlahan turun dan ini ada garis warna ungu yang sebelumnya support and resistance, di break juga ya, warna biru juga support and resistance, di break juga gitu ya. Kemudian kita lihat ke area yang lebih kecil lagi pada pergerakan sebelumnya di box warna hijau ini ya, adanya potensi double bottom. Memang dia adanya reaksi, cuman sayangnya nggak lama dia malah dump signifikan ya. Dan sekarang ini posisinya untuk secara daily time frame dia berada di bawah EMA 34 dan 55, dan ya ini perlahan dia coba ya untuk menghampiri ke area box warna abu-abu ini. Sebelumnya kita bisa menjadi area resistance and then support ya, dan ya akhirnya dia naik signifikan gitu ya. Ini di sekitar area berapa bro? Di sekitar area 0,56 sampai 0,65 dolar ya. Jadi ini akan coba saya adjust sedikit ke 0,65 dolar ya, di sekitaran sini. Jadi bisa kita expect kalau memang harganya ya perlahan dia sideways turun ke kisaran ada sini, mungkin kita bisa ekspektasi untuk harganya itu bisa ngangkat lah teman-teman. Karena kita bisa lihat sebelumnya ini sangat-sangat bisa dibilang powerful untuk resisten dan juga supportnya. Ini terakhir kali support dites pada Oktober sampai Desember 2020
dan akhirnya dia rally kencang gitu teman. Jadi ini yang bisa kita expect ketika memang harga si Theta masuk ke range area support secara daily time frame. Itu yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ya. Kemudian kita pergi ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 4 jamnya. So far kalau kita lihat untuk secara time frame 4 jam ya, dia sudah mampu berada atau ya istilahnya reclaim terhadap EMA 34 dan 55-nya nih. Ya, ini cukup menarik pada kondisi Theta saat ini. Dan juga kita bisa lihat juga di sini adanya double bottom ya. Kurang lebih pergerakannya ini mirip seperti Bitcoin ya. Ini time frame 4 jamnya. Cuman kita lihat ini time frame 4 jam dia double bottom. Kemudian dengan area neckline di sini akan coba saya tandain di sekitar area sini teman-teman. Untuk area neckline si double bottomnya Theta. Ya, jadi kalau misalkan kita ukur secara pattern gitu ya, di sini lowesnya ke area neckline-nya aja ya kurang lebih sini, kemudian kita copy ya, waktu mungkin ya targetnya di sekitar 0,84 $0,85 ya, pas juga di kisaran situ. Kalau misalkan saya boleh tandain nih, sebelumnya ya menjadi area support and resistance pada pergerakan Theta terakhir kali ya. Di sini kita bisa lihat ini support, ini resistance ya. Jadi ya sangat-sangat wajar kalau misalkan itu menjadi area target yang benar-benar ideal. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat dia waktu udah mampu break, retest, and then lanjut naik lagi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengurangi posisi di kisaran area sini. Tapi pun kalau misalkan buat teman-teman yang sudah cicil ataupun akumulasi gitu ya, Theta di bawah $0,73, kemudian dia masih dikasih one push lagi, ngetes ke trendline di sini ya, menjadi neckline dari si potensi double bottomnya, ya udah bisa mengurangi posisi kalian juga nggak apa-apa. Karena kita lihat juga terakhir kali tekanan seller datang signifikan ke kisaran situ, ya kita nggak pernah tahu apakah dia mampu break atau malah dari situ dia kena reject lagi gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak ada salahnya jika memang buat teman-teman yang sudah ada beli Theta di bagian bawah ya, kemudian pengen mengurangi posisi dua area ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan area neckline itu kisaran berapa? 0,776 sampai di sekitar $0,789 ya, di sekitar area situ untuk area neckline dari potensi double bottomnya si Theta gitu. Yang nanyain area resistnya yang perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk Theta di kisaran berapa bro untuk time frame 4 jamnya, ya ini sudah saya sampaikan gitu ya, untuk area yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kemudian kalau kita pergi ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 15 menit, ini mungkin akan coba saya hapus dulu ya biar lebih enak ngeliatnya. Ya, sobat, kalau misalkan kita lihat untuk secara time frame 15 menit dia masih struggling gitu ya, karena di sini juga adanya seperti resist yang lebih mini lagi ya teman. Di sini dia reject di kisaran area 0,755 sampai $0,763 gitu ya. Dia reject di kisaran sini. So far sih masih bagus gitu ya, karena kita bisa lihat ini penguatannya. Kemudian dia mulai stop di kisaran situ, tapi rejection yang ada pun nggak terlalu bisa ngedorong harga Theta itu drop lebih dalam gitu ya. Mungkin ekspektasi ataupun yang perlu kita pantau adalah dia udah mampu break dari area ini. Ini sebelumnya resisten nih. Kita bisa lihat resisten, and then mampu di flip menjadi area support. Dan sekarang itu dia semacam create base di kisaran sini. Ya, jadi create base di sini yang menandakan walaupun dia sempat ketahan atau mulai struggling di area highest terakhir dia secara time frame kecil, tapi pressure yang ada seller dari situ nggak mampu ngedorong si Theta drop lebih dalam. Jadi ya masih adanya chance untuk Theta. Perlu kita lihat adalah dari sini dia mampu break ya dari kisaran $0,76, retest untuk dia bisa lanjut naik lagi, ngetes ke next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman secara time frame 4 jamnya. Palingan itu yang perlu dipantau untuk Theta untuk secara time frame kecil maupun besar. Berikut juga Bitcoinnya, semoga bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.